Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya, masih pada sehat? Siang Alhamdulillah, Pak, Bapak. Alhamdulillah Nah, sehat. Wah, semoga sehat selalu ya. Oke, langsung aja masuk ke materi. Jadi pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip tata letak gitu, melanjutkan pertemuan yang minggu kemarin. Sebelumnya pengen tahu nih, masih pada ingat gak sih buat pertemuan minggu kemarin tuh kita bahas apa aja? Regina, coba. Eh, Minggu kemarin tuh kita membahas tentang elemen desain grafis, Pak. Ada titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, ruang, dan warna. Itu kalau nggak salah. Ya, betul ya. Jadi minggu kemarin kan kita belajar mengenai elemen-elemen dari desain grafis gitu. Nah, selanjutnya kalau sekarang kita bakal belajar mengenai prinsip-prinsip dari tata letak gitu. Jadi apa sih hubungannya gitu kalau kita ibarat ini antara elemen dan layoutnya itu benar-benar sangat berhubungan gitu kalau diibaratin masakan gitu. Jadi si elemen-elemennya itu tuh kayak bahan-bahannya, sementara si prinsip-prinsip dari tata letaknya itu adalah gimana cara kita mengolahnya gitu, mengolah dari bahan-bahan tersebut. Jadi baik enggaknya suatu desain itu enggak cuma dari elemen-elemennya yang bagus aja ya teman-teman, tapi juga dari gimana cara kita menempatkannya, menyusunnya, dan lain-lain. Itu buat ya, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak coba absen dulu ya, buat teman-teman bisa on cam ya. Coba buat Dea, ada. hadir, Pak. Oke, terus Julieta, Hadir, Pak. Regina. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, kalau gitu Bapak lanjut aja buat ke materinya. Sekarang Bapak bakal share screen. Gimana share screen Bapak? Apakah udah ada? Ada, Pak. Udah Iya, ada. Pak. Ini kalian lihat apa di layar? Apakah PPT? PPT. Tapi ada ininya, Pak. Ada Ada. layoutnya kelihatan. Oh iya. Kalau sekarang kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Aja sih. Enggak kelihatan outnya, Man. Oh ya. Mending yang mana? Yang ini boleh. Yang tadi, Pak. Sekarang? Nah, udah Nah, aman, ini, Pak. Aman. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip tata letak. Sebelumnya di sini ada dua gambar dulu nih buat teman-teman. Coba Juli nih, kira-kira mana sih yang lebih baik menurut Juli? Kalau menurut saya sih Pak yang kanan. Yang kanan, kenapa? Soalnya walaupun dua-duanya sama-sama tipenya festival musik, yang kanan tuh lebih rapi gitu Pak, nggak terlalu banyak. Apa itu ilustrasinya, kan yang di kiri itu banyak banget ilustrasinya, jadi orang tuh nggak bakal notice si kata-katanya, jadi lebih ke notice si ilustrasinya, sedangkan yang di kanan itu si ilustrasi si kata-kata gitu udah di kayak di apa highlightin. Nah ini tuh musik festival, terus ditambah lagi ada icon-icon alat musik gitu Pak. Oke, bener banget ya. Ini bagus banget. Berarti Juli itu tipenya lebih suka yang minimalis. Apa sih itu minimalis? Jadi di sini tuh walaupun sama-sama rame ya, tapi buat yang kanan itu di sini lebih banyak buat white space-nya, dan juga buat elemennya itu enggak terlalu banyak seperti yang sini. Di sini walaupun tetap ada white space-nya, cuman kalau dilihat itu agak apa ya, sedikit sumpak juga gitu, sedikit padat banget gitu, susah buat napasnya. Sementara kan si desain juga katanya tuh harus ada ruangan gitu, harus ada ruang buat bernapasnya.
Gitu. Oke, sekarang lanjut. Di sini Bapak mau coba tanya ke Regina lagi. Coba menurut Regina mana nih yang better, yang lebih baik? Yang B, Pak. Ya. Soalnya lebih simpel, lebih bisa dilihat dengan jelas gitu. Kayak tulisannya enggak. Kalau yang A kan ketumpuk ya tulisannya. Kalau yang B kan lebih clean gitu desainnya. Oke, betul ya. Jadi walaupun sih kalau disebut desain tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, sebenarnya tergantung selera. Tapi karena trennya itu kita harus mengikuti tren dan sekarang itu lebih ke arah minimalis gitu. Jadi kalau misalkan ada elemen-elemen yang nggak terlalu penting ya mendingan dikurangin aja gitu, karena ada pepatah kayak less is more gitu buat di bahasa desain itu. Jadi kalau misalkan kita kurangi itu malah lebih jelas gitu, kayak yang clarity ini mungkin kalau misalkan si titik yang di tengah itu nggak kelihatan karena pertama ketumpuk, terus si clarity-nya itu yang harusnya jelas jadi kurang jelas juga karena si background-nya walaupun masih tetap kelihatan cuman lebih jelas yang si B gitu. Lanjut lagi, di sini Bapak mau tanya Dea nih, gimana Dea? Yang mana yang lebih better? Coba. Yang lebih better yang A. Yang A, kenapa? Karena ada ruang, Pak, antara teks sama background-nya gitu. Kalau misalnya yang B itu masih ada ruang sih di sebelah kanannya, cuman teksnya itu kayak mepet banget sama garis putihnya, terus gede-gede gitu, Pak. Jadi kayak nggak enak gitu dilihatnya. Sesek ya Dea? Iya gitu. Iya, sesek. Ini lebih ke prinsipnya itu sebenarnya proporsional gitu. Jadi kalau misalkan kotak segini ya kali tulisannya segede gini gitu kan, segede gaban enggak. Malahan yang niatnya pengen biar lebih jelas mungkin diperbesar malah jadi susah, nggak jelas buat ininya, nggak enak juga gitu. Jadi yang A itu lebih better karena di sini itu udah, kalau menurut Bapak udah proporsional ya, dari segi background segini dan ukuran teksnya dan juga warnanya itu lebih enak kayak gini. Nah ini buat yang terakhir, Bapak mau tanya satu lagi ke Juli. Coba, mana yang lebih bagus, lebih enak dilihat? Saya, Pak. Iya. Oh iya. Menurut saya yang lebih bagus itu sama yang enak dilihat yang A, soalnya yang B itu terlalu renggang-renggang. Kalau yang A itu penempatan antara si gambar dengan kata-katanya itu pas, dan white space-nya juga kelihatan kan. Kalau yang B itu terlalu aneh gitu, Pak. Oke, Bapak senang banget ngajar di kelas ini, soalnya ini teman-teman udah ada basicnya semua gitu, udah pada tahu semua mana sih yang enak mana yang enggak gitu dan kenapa kayak gitu. Itu bener banget buat Juli. Ini tuh lebih ke arah proximity-nya, jadi kayak kedekatan, dimana kalau misalkan si gambar B itu kita jadi ya bingung juga ini mana yang sekelompok mana yang enggak, beda sama yang ini yang A itu kan buat elemen gambarnya itu dikelompokin gitu, terus yang ada tulisan besar kecil, terus juga yang ininya dikelompokin juga gitu. Jadi sebenarnya tuh desain yang baik itu gimana cara kita ngelompokinnya, bukan ini walaupun dari segi jarak mungkin ini sama gitu, sama semua tapi malahnya jadi bingung gitu. Jadi nggak harus sama, yang penting alurnya jelas gitu, hierarkinya jelas gitu. Nah udah nih, sekarang Bapak mau lanjut aja jelasin. Jadi kita akan belajar mengenai tata letak atau juga seringnya disebut layout. Layout itu intinya ini sih, adalah usaha untuk menyusun, menata atau memadukan elemen-elemen atau unsur-unsur komunikasi grafis seperti yang ini ada teks, gambar dan lain-lain menjadi komunikasi visual yang komunikatif, estetik dan juga menarik. Nah gitu. Jadi ini sih kata kuncinya itu adalah menyusun, menata atau memadukan untuk menghasilkan sebuah sebuah desain yang komunikatif, estetik dan juga menarik. Nah ini tujuan utamanya itu adalah agar menjadi lebih komunikatif gitu. Nah ini ada prinsip pertama, yaitu ada kesatuan atau bisa disebut unity. Apa sih kesatuan itu? Jadi kesatuan itu merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada keselarasan dari unsur-unsur yang disusun. Ini mungkin bahasa
kayak gini. Nanti Bapak jelasin aja biar lebih dipahami. Nah, di Unity ini ada beberapa, dibagi menjadi beberapa ya, ada 4 di sini. Ada yang pertama ada proximity, continuity, similarity, dan juga alignment. Buat proximity adalah semua tentang penggunaan ruang visual untuk menunjukkan hubungan dalam konten dengan memastikan item terkait. Tuh, kalau gini aja biar gampang, proximity itu adalah tentang kedekatan, tentang si jarak-jarak objeknya. Kalau continuity adalah untuk menciptakan desain yang ini berkesinambungan gitu, kontinuitas. Sedangkan kalau similarity itu dari kata similar, yang itu adalah sejenis atau sama. Jadi prinsipnya itu adalah tentang kesamaannya gitu. Jadi nggak harus konsisten gitu. Sedangkan kalau alignment ini pasti yang paling sering teman-teman dengar. Kira-kira di mana coba pernah mendengar alignment ini? Ada yang bisa jawab nggak? Nggak ada? Atau mau coba Bapak tunjuk? Regina kenapa gedak-gedak terus? Mau coba jawab? Nggak tahu, Pak. Tahu. Juli kayaknya, Pak. Juli, Senyum-senyum. Juli boleh? Di mana coba pernah dengar alignment kayak gini? Di Word, Pak. Oke, di Word. Iya, ada di Word. Jadi, iya ada benar di Word, dan semuanya, hampir semua software buat writing atau buat desain tuh pasti ada yang namanya alignment. Nah, ini tuh adalah contohnya kalau di Word kan ada rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan juga ada justify gitu yang rata kiri kanan gitu. Ini gampang sih kalau buat alignment. Lanjut aja Bapak bahas buat yang proximity dulu. Ini dari yang tadi kita lihat di atas ya. Jadi di sini tuh ada yang dengan proximity dan tanpa proximity. Jika dengan proximity itu adalah kelebihannya itu adalah lebih terorganisasi, terlihat kaitannya, hubungannya gitu. Sedangkan yang tanpa ya kurang teratur juga, bingung gitu. Buat yang lihatnya ini, lihatnya mana dulu sih, atau mana sih objek yang paling pentingnya di sini gitu. Nah, dengan proximity ini juga bisa merubah sudut pandang orang ya. Misalkan ini dengan bentuk yang sama, ukuran yang sama, dan jumlah yang sama, tapi kalau misalkan dengan proximity yang berbeda itu menjadi beda juga buat persepsinya gitu. Sedangkan yang kiri kan di sini kelihatannya satu gitu, satu kelompok. Sedangkan yang kanan karena proximity-nya atau jaraknya di sini beda gitu, agak renggang, jadi dianggap menjadi dua kelompok gitu. Itu adalah the power of proximity. Selanjutnya lanjut ke continuity. Nah, di continuity itu coba teman-teman lihat yang sebelah kiri dulu. Di sini ada 2 gambar. Di sini ada, ini kayaknya ceritanya apps sih, aplikasi gitu. Nah, di sini tuh perbedaannya itu yang di gambar pertama itu ada gambar yang terpotong, sedangkan yang di kedua enggak. Mungkin buat dari segi persepsi kalian, buat teman-teman yang lihat dari sini, lihat sekilas doang aja udah nggak, oh ini ada gambar yang terpotong nih, berarti kita bisa slide ke bawah, pasti masih ada kontennya gitu. Sedangkan kan yang satu lagi karena cuman 2 seperti ini, terus mungkin teman-teman bisa juga ngira, wah ini mungkin cuma segini buat kontennya, walaupun sebenarnya masih ada nih, masih bisa di scroll ke bawah gitu. Itu ya buat contoh penerapan continuity adalah antara hubungannya. Sedangkan yang satu lagi ini adalah bagaimana kita mengarahkan si mata audiens kita itu. Apakah gimana sih caranya buat Bapak nih mau coba bikin studi kecil nih. Mau tanya, kira-kira buat Dea, kira-kira Dea lebih mengikuti yang mana sih matanya? Apakah mengikuti warna atau mengikuti alur? Coba deh. Kalau aku mah lebih mengikuti warna, Pak. Oke, makasih. Terus Regina gimana? Kalau aku ngikutin alur, Pak. Oke, satu lagi nih buat kesimpulannya, Juli lebih yang mana? Warna atau alur? Jangan dua-duanya, Juli, bingung. Kalau berdasarkan continuity itu alur, Pak.
Oke, menurut saya. berarti nah dari 3 orang itu kebanyakan lebih mengikuti alurnya dibandingkan warna. Nah, teman-teman kalau bikin desain boleh ya bikin kayak gitu dulu, bikin study dulu nih, pengen tahu dulu apakah gimana sih si klien si audiens melihat karya kita gitu sebagai apa gitu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk similarity atau dari kata similar ya, yang artinya itu kesamaan atau kemiripan. Nah, dengan prinsip ini tuh yang menyatakan elemen-elemen yang memiliki kesamaan akan lebih mudah dipersepsikan saling berhubungan atau dalam satu kelompok dibandingkan elemen-elemen yang tidak memiliki kesamaan. Itu karena ini mah udah psikologi kita ya. Kalau misalkan sama ya elemen yang sama mungkin kita bakal mikir, oh ini juga fungsinya sama nih gitu. Nah, ini buat contoh dari similarity. Similar di sini ada 2 gambar di sebelah kiri. Mungkin teman-teman ini udah pasti setuju sih mana yang lebih enak dilihat. Yang lebih enak dilihat pasti yang sebelah kanan. Kenapa? Karena di sini sudah diurutkan gitu berdasarkan bentuknya, berdasarkan warnanya, itu sudah diurutkan. Jadi kesannya itu lebih terorganisir dibandingkan yang pertama ini lebih random gitu. Sedangkan yang sebelah kanan ini similarity katanya ada banyak ya buat kesamaan itu pertama dari segi warna, terus dari segi bentuk dan juga dari ukuran. Ketika melihat sebuah komponen sesuatu yang nampak mirip, maka manusia atau kita cenderung akan menganggap bahwa komponen atau hal tersebut memiliki fungsi yang sama. Itu katanya. Buat lanjut nih ke alignment. Buat alignment ini, nah ini kuncinya adalah konsistensi seperti mengatur alignnya gambar gitu. Biasanya bisa dibantu menggunakan grid. Tanpa alignment yang konsisten, pekerjaan akan terasa berantakan. Jelas, ini bisa nih ya dilihat di contoh di bawah, antara yang menggunakan alignment dan yang tidak itu benar-benar sangat signifikan buat perbedaannya. Buat teman-teman jadi pasti gak enak banget sih lihat yang ini gitu, gak jelas, jadi berantakan, arahnya gak tentu gitu. Kalaupun enggak sejajar atau enggak lurus kayak gini, seenggaknya arahnya sama gitu biar enak buat dilihat yang tumpuk-tumpukan kayak gini. Itu. Nah, ini adalah beberapa hal mengenai alignment sendiri. Katanya pastikan semua elemen itu sejajar. Kalau sejajar sempurna kayak gini. Selain dengan alignment ini adalah sejajar rata kiri rata kanan, ada juga alignment itu menggunakan spasi yang sama sesuai kayak gini. Tapi jangan lupa memperhatikan juga proximity-nya gitu. Kalau misalkan yang kayak di kasus yang tadi di proximity, kalau misalkan sejajar semua atau spasinya sama semua malah jadi bingung gitu. Jadi tergantung konteksnya gitu. Alignment berfungsi merapikan gambar desain agar tidak berantakan. Bahkan jika mungkin katanya dalam bentuk lurus sejajar, walaupun tidak harus selalu buat lurus sejajar itu baik. Nah, udah mungkin buat pertemuan hari ini materinya cukup sampai ini aja, Unity aja. Itu buat selanjutnya di sini Bapak bakal kasih dulu penugasan buat teman-teman. Bapak stop sharing dulu. Oke, gimana? Apakah sudah mulai bingung atau bingung? Gak apa-apa, kita belajar. Jadi sekarang biar makin ini nih, biar teman-teman bisa makin paham, mungkin kita ada tugas kelompok dulu. Buat kelompoknya Bapak bikin kalian semua satu kelompok aja yang kelihatan di layar. Tugasnya apa? Tugasnya adalah kalian membuat sebuah desain. Desainnya desain web, kita samain aja desain web. Nah, terus jangan lupa menggunakan prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari tadi, yang 4 itu. Nah, udah gitu nanti teman-teman presentasiin gitu. Buat tugasnya gimana? Apakah sudah jelas? Jelas Pak Aman. Sekarang buat waktunya Bapak mau kasih 30 menit, gimana? Cukup atau kurang? Cukup Pak, insya Allah. Kalau cukup ya, jadi boleh dimulai dari sekarang.
Mangga. Oke, sudah 30 menit. Gimana nih kabar tugasnya? Apakah masih ada yang belum atau sudah beres semua? Sudah, Pak. Beres. Ya, alhamdulillah kalau yang udah beres, kalau yang belum harus beres. Pokoknya presentasiin hari ini seadanya aja gitu ya. Sekarang Bapak mau coba open Figma-nya ya buat tugas teman-teman. Wah, udah ada nih Figma-nya. Udah ada 3 tugas. Alhamdulillah udah semua berarti kelompok ini. Buat sekarang itu tadinya Bapak mau nyuruh teman-teman buat presentasi, cuman mungkin biar lebih greget, langsung aja teman-teman komentari aja dan kasih kritik dan sarannya buat teman-teman yang lainnya. Boleh kita lihat punya Regina dulu, ini website musik ya. Sebelum Bapak yang kasih komentar, ini mungkin bisa dari teman-temannya dulu, boleh dari Julie dulu, gimana? Coba ditanggapi desain punya Regina ini. Baik Pak, menurut saya desain yang punya Regina sudah cukup bagus dan clean ya Pak. Ini juga penerapan yang di center alignment-nya. Terus untuk proximity atau kayak white space-nya juga udah bagus. Maksudnya nggak terlalu berdempetan, proporsinya juga pas gitu. Terus untuk yang di bawahnya juga perpaduan antara warna putih dan gelap cukup menarik. Tapi yang jadi concern saya di sini tuh Pak, itu kan latarnya gelap ya. Terus ini gambarnya juga gelap, jadi agak menyatu dengan latar gitu. Nah, yang untuk 2 gambar itu. Terus sisanya sih kelihatannya aman ya Pak, udah bagus gitu. Itu aja sih Pak. Oke, makasih ya Juli. Ini kalau Bapak lihat udah bagus banget sih. Walaupun yang kata Juli itu udah bener banget tadi. Jadi kalau bisa ini diakalin lagi. Kalau misalkan karena ini dark ya gitu, jadi hitam gitu. Jadi kalau bisa dikasih background dulu atau dikasih alas dulu gitu. Atau kalau mau diganti ininya jangan dark banget gitu buat Regina. Oke, lanjut aja kita lihat yang karyanya Julieta. Di sini Bapak mau minta Dea nih buat nanggepin kritik dan sarannya gimana buat karya Boleh Pak, kalau dari karyanya Juli ini, ya oke, boleh. Dari proporsinya udah aman, dari kesenggangan antara objek per objeknya juga udah pas gitu ya Pak ya. Terus pemilihan fontnya juga cukup bagus untuk musik is live-nya juga, pemilihan fontnya juga bagus karena ciri khas musik banget gitu Pak fontnya tuh. Terus ada yang background apa itu teh warna-warna bentuk background yang lingkar-lingkar juga kayak musik banget kan, musik biasanya meriah gitu. Tapi paling di pewarnaannya aja Pak, ini warnanya agak gelap sama gelap jadi nabrak gitu. Paling nanti digradasinya kalau mau yang bagian atasnya gelap, bawahnya agak cerah. Ini juga sebenarnya udah agak cerah, cuman masih gelap gitu Pak. Jadi kesannya musiknya dark kayak gitu Pak. Kalau dari Deha. Oke, makasih. Ini buat Julieta gitu ya. Sarannya dari Dea mungkin nanti bisa diperbaiki lagi sesuai yang ini. Kalau dari Bapak ini udah keren sih ini, jaraknya udah pas gitu, terus alignment-nya juga dipakai dan udah proporsional juga. Buat tulisan ini emang gede tapi masih enak buat dilihat gitu, enggak, malah kalau lebih dikecilin lagi malah enggak, jadinya kelihatan enggak proporsional gitu. Dan oke, yang terakhir di sini ada punya Dea nih, berarti tinggal Regina buat ngasih sarannya, silahkan. Kalau menurut Regina, desainnya dia udah sangat bagus ya Pak. Diterapin juga alignment-nya, dari judulnya disimpan di tengah gitu, sangat bagus, rapi. Terus juga buat si cut di bawahnya itu udah balance ya, udah pakai balance. Terus juga Bapak, maaf, kedengaran nggak suara ponakan saya? Beneran aman ya? Maaf ya Pak. Terus
untuk ininya juga yang gambar-gambarnya juga sudah menggunakan proporsi ya. Jadi kayak apa sih, dari card gede ada gambar kecil-kecil rapi gitu. Udah sangat rapi Pak menurut saya. Oke, udah bagus. Berarti gak ada komen kalau dari Regina, udah keren gitu. Kalau dari Bapak dikit aja sih buat Dea, mungkin ini tombol shop now-nya kurang apa ya? Kurang kurang menarik gitu. Jadi malah kurang kelihatan juga. Harusnya di sini dibuat lebih mencolok lagi biar orang-orang tuh tertarik buat ngekliknya gitu, ngeklik si shop now ini. Itu aja kalau dari Bapak. Overall semuanya udah bagus. Buat Dea, Juli, dan juga Regina udah keren banget. Di sini baru diajarin basicnya, tapi udah kelihatan ngerti juga semuanya. Tuh, mungkin ini udah cukup buat tugasnya. Oke, selanjutnya mungkin buat pertemuan hari ini udah dicukupkan aja. Mungkin tinggal evaluasi dulu. Bapak mau tanya satu orang nih, buat apa aja sih yang udah kita pelajarin hari ini. Kita refleksi dulu. Boleh, siapa yang mau bantu jawab? Boleh Regina deh Pak. Oke, gimana Regina? Hari ini kita belajar tentang peta letak atau layout. Belajar tentang tadi tuh ada unity ya, ada proximity, continuity, similarity, sama alignment. Gitu Pak. Oke, iya betul ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini tuh diharapkan teman-teman setelah ini ya diterapin gitu, dipakai si ilmunya, walaupun belajar dulu gitu, tapi dengan adanya teman-teman mengerti si prinsip desain ini, teman-teman tuh nggak apa ya, jadi nggak asal-asalan lagi buat bikin desain gitu, pasti lebih expert lagi lah abis ini gitu ya. Mungkin sudah disimpulkan juga. Sekarang buat ini sih, buat penugasan, mungkin Bapak ada tugas buat teman-teman di minggu depan. Ini Bapak coba searching tugasnya. Sudah ada ya buat sosmed ini? Sudah ada Pak. Oke, jadi tugasnya itu buat teman-teman di sini bikin kayak tadi desain, tapi di sini apa yang berbeda? Di sini teman-teman harus menuliskan juga atau memikirkan juga si tujuan desainnya apa, terus pesan yang ingin disampaikannya apa, dan juga siapakah target audiensnya, terus bagaimana cara menyampaikan pesan tersebut. Ini buat apa yang harus kalian kerjain, dan tentunya bakal dipresentasiin juga buat pertemuan selanjutnya mengenai prinsip-prinsip apa saja yang digunakan. Buat prinsip yang belum Bapak ajarin, karena masih sedikit, belum Bapak ajarin semua, boleh kalian eksplor dulu, jadi bisa langsung dipakai aja gitu. Buat tugasnya udah jelas? Jelas Pak. Udah Pak. Kalau gitu selamat mengerjakan, semangat buat ininya. Tugasnya bakal Bapak share lagi. Pengumpulannya itu nanti Bapak bikin assignment-nya di classroom aja gitu. Terus terakhir, buat sebelum kita menutup pertemuan hari ini, mungkin Bapak absen lagi, kita foto bersama aja ya. Coba foto bersama. 3, 2, 1. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang udah berperan aktif di kelas kali ini. Terima kasih. Mungkin sekian dari Bapak, ditutup oleh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.